Presiden 2014 dan 2019. Jadi kita menemukan kejanggalan. Pertanyaan besar yaitu bahwa semua fotokopi legalisir berstempel basah itu tidak memiliki tanggal. Ya. Jadi terima kasih ya. Di sini ada saya dengan Pak Laksamana Mur ya, untuk sebagai penggugat juga, penggugat 2, dan lawyer kita Pak Hans. Jadi di sini nih kita dalam rangka, kita kan sama-sama tahu bahwa saya sudah memperoleh banyak bukti selama persidangan hampir 8 bulan ini ya, sejak 8 bulan lalu, tentang dokumen-dokumen salinan fotokopi yang dipakai Bapak Joko Widodo selama mengikuti pemilu wali kota Solo 2005, 2010, gubernur 2012, presiden 2014 dan 2019. Jadi kita menemukan kejanggalan. Pertanyaan besar yaitu bahwa semua fotokopi legalisir berstempel basah itu tidak memiliki tanggal. Nah, ini melanggar peraturan pertama itu yang tahun 2005 dan 2010, itu melanggar keputusan Menteri nomor 324 tentang standar tata cara legalisir. Seharusnya ada tanggal, di situ ada formatnya. Dan selanjutnya yang 2010 ke atas juga melanggar peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008 tentang itu tadi perubahan dari keputusan menteri tadi. Dan yang paling fatal itu adalah 2019, karena itu melanggar undang-undang, sudah melanggar undang-undang. Waktu itu dibentuk undang-undang administrasi pemerintahan nomor apa ya, lupa saya, undang-undang administrasi pemerintahan ya, itu disebut bahwa setiap legalisir itu harus ada tanggal. Nah, jadi pertanyaannya kan, apakah KPU tidak mengerti undang-undang sehingga menerima salinan-salinan yang seperti itu? Seharusnya menurut kami itu tidak diterima. Nah, jadi di sini kita lakukan semacam gugatan si penerima, yaitu dalam hal ini KPU. Kita gugat si Bawaslu juga, seluruh tingkatannya, KPU dan Bawaslu itu seluruh tingkatan dari Solo, DKI dan pusat, Bawaslu juga gitu. Dan yang paling penting adalah kita juga gugat si pemberi legalisir, yaitu UGM dan juga si pemberi tanda tangan legalisir, yaitu dekannya atas nama Pak Profesor Naim dan Profesor Budi yang untuk tahun 2019 seperti itu. Jadi memang ini awalnya memang lebih ke administratif, karena kita juga petitum kita juga meminta permohonan maaf saja seperti itu. Mungkin ada bisa ditambah yang lain. Ini kan seperti gugat di PT UN ya kemarin ya, dan yang bergugat juga KPU dari Bawaslu. Berarti urut gugatan yang sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sama atau seperti apa? Nah, ini menarik. Jadi temuan saya ini bisa kemana-mana larinya. Saya menggugat ke Petun untuk pembatalan surat keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon presiden 2014 yaitu Pak Joko Widodo dan Yusuf Kala melawan Pak Prabowo juga, ya kan? Terus ketetapan KPU tahun 2019 yang menetapkan pasangan calon Pak Joko Widodo Maruf Amin melawan Pak Prabowo juga. Jadi saya minta ini dibatalkan. Kenapa? Seharusnya ini nggak bisa keluar karena cacat administratif. Itu legalisir itu seharusnya nggak boleh diterima sebagai syarat pencalonan karena tidak ada tanggal. Nah, di Petun kita menuntut secara administratif supaya itu dibatalkan. Di sini kita menuntut perbuatan melawan hukumnya. Nah, nanti kita nanti juga akan ke CLS. Di sini juga nanti kita daftarkan itu untuk kebijakan publiknya, supaya semua dokumen-dokumen itu diambil ANRI, lembaga Karsifat, untuk diautentikasi. Nah, kemarin itu kabar baiknya lagi, setelah cukup lama bolak-balik perbaikan, akhirnya pengaduan saya di DKPP, Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu, terima juga, itu untuk kode etiknya. Jadi ada empat gugatan yang akan kami lakukan ya, seperti itu. Jadi ini semua masih satu rangkaian berdasarkan bukti-bukti yang ada yang saya kumpulkan selama ini. Itu. Kan selain Pak Bang Donald ada penggugat lain dengan Pak, mungkin bisa dikasih tanggapan.
Ya, jadi saya sebagai penggugat kedua sama Pak Bonatua dan Pak Han sebagai penasihat hukum kami telah melakukan penggugatan. Ini perdana. Sidang ini adalah sidang perdana. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang untuk kita ketahui bahwa ujung-ujungnya daripada ini sebetulnya apa sasaran kami. Kami ingin membuktikan apa yang telah ditulis sama beliau, buku, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Ya. Ijazah Jokowi tak ada. Ijazah Jokowi tidak ada. Itu yang kami kejar sebetulnya. Ini rangkaian dari menuju ke ujungnya itu bahwa Jokowi tidak punya ijazah sarjana kehutanan. Itu kami kejar. Karena ini kan udah telak-telak. Ada apa namanya itu yang didapatkan dari KPU, KPU Bawaslu legalisir yang sampai ke dari Solo, DKI dan pusat. Itu verifikasi udah nggak benar karena tadi yang sampaikan Pak Bonato bahwa itu tidak sah secara legalisasi karena ada aturannya sesuai dengan Permendiknas Permendiknas nomor 59 pasal 5 itu dituliskan bahwa setiap legalisasi ijazah atau yang sama STTB dan sebagainya itu harus mencantumkan selain tanda tangan juga tanggal, bulan, dan tahun. Ini nggak ada. Tanggal, bulan, tahun nggak ada ya? Nggak ada semua. Ini semua sudah dibuktikan di bukunya beliau. Ini yang kita kejar sebenarnya. Ujung-ujungnya sebenarnya bukan masalah KPU itu urusan lain lah. Tapi ujungnya kami ingin buktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Ini adalah kebohongan publik. Presiden bisa membohongi kita kan udah keterlaluan tuh. Kalau ada seorang presiden bisa seorang warga negara menjadi presiden dengan mempunyai membohongkan publik bahwa tidak punya ijazah, dia bilang punya ijazah. Ini kan tidak benar. Ini kan memalukan kita semua. Kalau benar-benar Pak Jokowi tidak punya ijazah, dia bilang punya. Itu kan dah memalukan kita lah sebagai bangsa dan negara yang besar ini. Nah, ini yang kami ingin buktikan itu sebenarnya. Itu yang kami kejar. Yang ini tuh hanya proses menuju ke sana aja. Ya, itu yang penting yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari ada lawyer kita. Sementara saya belum kasih tanggapan dulu ya, karena tadi sudah dijelaskan semua oleh prinsipal saya. Itu saya kira cukup jelas, jadi saya akan menjawab ini setelah sidang dilaksanakan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Duduk aja. Duduk lah. Biar kita santai. Makasih Bang. Iya. Oh iya. Kemarin tuh saya dibantu terus marah-marah di pengadilan. Dia ditanya itu betul itu. Kita sudah datang, KPU sudah datang, saya sudah datang. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.